Halo, ketemu lagi sama Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Ya, cuman orang biasa saja. Beberapa episode terakhir, Rojali bercerita tentang nomor satu, tentang kelelahan ketika pulang bekerja. Kita tuh lelah bukan karena apa, tetapi memang secara fisik, secara pikiran, dan secara psikologis itu memang harus dilimpahkan secara baik gitu untuk pekerjaan. Kemudian Rojali juga ngoceh tentang ketika orang berangkat kerja di hari Senin, yang berharap bahwa para pekerja itu memang bekerja, bukan untuk diperbudak. Salah satunya yang Rojali sampaikan pada saat itu, pada episode itu adalah bagaimana keras kepalanya atau keinginan, entah hasrat, entah emosi atau apapun juga, tentang bagaimana si orang-orang tersebut yang merasa memiliki perusahaan tersebut tanpa pandang bulu, tanpa mengingat adanya perundang-undangan ketenagakerjaan, tanpa mengingat dan berpikir secara bijak tentang mengapa jam kerja dan peraturan waktu kerja itu sampai diundangkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah masalah WA, email, telepon, semerta-merta di luar jam kerja. Malam, Sabtu saat libur, jam gak peduli, jam 10, 11, 12, orang lain harus istirahat dan sebagainya. Bukan hanya begitu. Walaupun dari sisi lain, Rojali beranggapan bahwa mungkin mereka berpikir bahwa mereka telah bekerja keras untuk mencari uang agar dapat menggaji karyawannya. Tetapi seperti episode yang sebelumnya, Rojali selalu bilang bahwa ini bukan hanya kepentingan satu orang. Pengusaha juga memerlukan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja itu. Memang ada liku-likunya, tetapi yang paling penting adalah dasarnya jelas ada, yaitu di perundang-undangan. Di negara-negara sebelah bahkan ada larangan secara tertulis dalam perundangan, larangan untuk apa? Larangan untuk menghubungi karyawan di luar jam kerja yang telah dibakukan oleh pemerintah. Baik di Korea maupun di negara-negara lain, apalagi Perancis sama Portugal, itu sangat ketat sekali. Sebagai contoh, di Jepang kita banyak cerita dan melihat bahwa bagaimana orang yang terlalu kelelahan dalam bekerja. Ternyata bukan hanya fisik yang diserang, terus terang adalah mental. Sementara seperti episode-episode sebelumnya, Rojali selalu bilang, bohong kalau misalnya ingin mencapai target-target perusahaan, tetapi orang-orang yang memiliki kompetensi itu ternyata sudah lelah secara mental, boro-boro seperti itu. Kalau udah lelah secara mental, maka berpikir analitis atau berpikir strategis itu juga pasti tidak akan bisa. Nah, dalam liku-liku itu tentu ada orang atau karyawan yang merasa bosan, karyawan merasa jengah, melihat perilaku atasan kok seperti itu, tidak memberi contoh, tidak datang tepat waktu, datangnya suka-suka, WA memberi pekerjaan suka-suka. Jadi dari sini sinkronisasi sendiri dari awal sudah tidak dibentuk. Walaupun tentu saja alasannya adalah bahwa kan sesuai di kontrak. Nah, yang nggak sesuai sama kontrak kan orang-orang itu, bukan karyawannya gitu. Nah, sehingga ada kejadian bahwa ada seorang perempuan ya, masih muda, itu karena kebutuhannya digaji UMK lah ya, UMR DKI gitu,
tetapi pekerjaannya sangat banyak sekali dan mungkin juga sampai keteteran dalam mengatur waktu untuk bekerja. Nah, bicara masalah hal itu, ketika WA, telepon, email tentang pekerjaan itu dilakukan oleh si empunya perusahaan tersebut, justru di luar jam kerja. Bisa jam 10 malam, bisa jam 11, bisa jam 12, bisa jam 1 malam, suka-suka dia aja. Maka ini menjadi pertanyaan, siapa yang sebenarnya sakit mental? Siapa yang kesehatan mentalnya terganggu? Kalau kesehatan mental si owner atau pengusaha tersebut terganggu, ya jangan bikin karyawannya lebih parah lagi dong, harus menanggungnya. Nah, ceritanya adalah bahwa si karyawan tadi, si cewek tadi, kan karena merasa tertekan dan segala hal, akhirnya tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Fokusnya terpecah, tekanan batinnya juga sangat meningkat, pasti kena mental. Buktinya apa? Karena pekerjaannya jadi amburadul. Pekerjaannya tidak sesuai dengan kompetensinya. Dan ini memicu kemarahan si pengusaha tadi atau si pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan swasta family business ya. Dia langsung memerintahkan si HRD untuk memecat si karyawan atau karyawati tadi pada saat itu juga. Nah, langsung Rojali tahan, bukan nahan si ownernya langsung, karena nantilah itu ada caranya Rojali untuk menahan atau mengatasi orang-orang yang seperti itu. Tetapi Rojali ngomong sama HRD manajernya, tahan dulu, tahan hati, tahan emosi, tahan ketikan. Kenapa tahan ketikan? Supaya ketika membalas WA si owner atau pengusaha yang memerintahkan si HRD tadi untuk memecat si karyawati yang bersangkutan, ini tidak salah atau menjadi backfire pada si HRD itu sendiri. Rojali bilang, tahan, toh masih banyak hal yang bisa dilakukan selain memecat. Pindahin aja ke pabrik yang jauh gitu lokasinya. Atau turunkan aja bukan kompetensinya, pekerjaannya. Pindahin aja. Atau direvisi job desk-nya. Yang pasti juga akan berpengaruh terhadap upahnya. Tapi setidaknya lebih aman. Nah, yang unik di sini yang perlu disadari teman-teman, ketika si pengusaha atau si owner tadi mau mecat tetapi nggak langsung, karena dia tahu bahwa pemecatan semerta-merta atau PHK sepihak itu nggak benar. Metode pemecatan, pemutusan pekerjaan itu sudah ada di undang-undang, bos. Ini mau menjadikan si HRD itu yang mecat supaya apa? Supaya kalau kena si HRD-nya dong. Ini hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kejadian ini kayak kejadian Sambo. Sambo yang punya ulah, yang punya otak, tapi mengakibatkan puluhan polisi lain, oknum ya dalam hal ini, juga makan getahnya. Hanya karena apa? Hanya karena diperintah dan merasa yang diperintah merasa harus mentaati. Tapi ternyata terlibat. Ada seorang guru besar yang mengatakan dengan jelas mengapa si bawahan tadi tidak menolak perintah si atasan tersebut. Kalau ternyata perintah tersebut memang tidak benar atau tidak layak, tidak patut secara perundang-undangan dan sesuatu yang berlaku normatif. Itu. Jadi kalau memang harus memecat ya jangan atas nama si HRD dong. Pecat aja sendiri. Kita akan menyerahkan suratnya nggak apa-apa. HRD menyerahkan suratnya nggak apa-apa. Tetapi memang jelas bahwa HRD menyampaikan
karena disuruh, tetapi yang memecat ya si bosnya tadi, si owner tadi, si pengusaha tadi. Ini yang betul-betul harus dijaga. Jangan sampai semerta-merta kita kesulitan untuk menolak keinginan dari si atasan, ternyata justru kita menumbalkan diri kita sendiri. Kalau Rojali pasti akan ngomong, kalau memang HRD yang harus mecat, siapa yang menjamin masalah perlindungan hukum terhadap saya apabila saya diperintahkan untuk memecat yang bersangkutan? Ini menjadi penting supaya apa? Supaya jelas, tertulis, dan ada buktinya. Inilah teman-teman yang mengakibatkan banyak sekali pekerja dan perlunya HRD itu dilindungi secara hukum, dan apabila dijadikan justice kolaborator, maka tepatlah untuk menggulung pengusaha-pengusaha hitam di Indonesia ini yang menghambat pertumbuhan sumber daya manusia unggul sebagaimana yang telah dideklarasikan berkali-kali. Semoga itu mampu diimplementasikan dan mencapai apa yang kita inginkan. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada yang kata yang salah. Mohon komentar di bawah. Mohon koreksi dan dukungan serta supportnya melalui like dan subscribe tentunya. Salam Rojali.